Halo guys, kembali di channel YND Storyland. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film berjudul Crown of God yang dirilis pada tahun nggak tahu saya. Film ini menceritakan perjalanan seorang yang mengalami kelainan hingga menjadi dewa yang disegani. Bagaimana kisah perjalanannya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dimulai di sebuah pesta di Kayangan, di mana para dewa mengadakan pesta yang meriah. Saat mereka sedang berpesta ria, seorang dewa bernama Le yang suka nyeker datang ke pesta. Melihat Dewa Le tiba, dewa-dewa lain tampaknya kesal dengan kedatangan Le karena penampilannya yang kucel dan suka nyeker. Namun, berbeda dengan sang ratu surga yang menyambut kedatangan Dewa Le dengan ramah. Mengetahui semua dewa telah hadir, kemudian ratu mulai membacakan sebuah puisi. Namun tiba-tiba sesosok siluman muncul dan mulai menyerang para dewa yang berada di pesta tersebut. Para dewa segera bersiap untuk melawan siluman dan melindungi sang ratu. Dewa Erlang, Neza, dan dewa lainnya mulai menyerang siluman tersebut. Namun siluman tersebut terlalu OP. Akhirnya, Dewa Le turun tangan guna melawan siluman yang datang mengacau. Dengan senjata miliknya bernama Ruyi, Dewa Le akhirnya berhasil mengalahkan siluman tersebut. Saat Dewa Le ingin membunuhnya, tiba-tiba sang ratu menghentikan Dewa Le. Rupa-rupanya, siluman tersebut merupakan asisten ratu bernama King Niao. Sang ratu kemudian menjelaskan bahwa serangan tersebut merupakan idenya untuk mengetahui reaksi para dewa terhadap serangan dadakan. Sang ratu memuji Dewa Le karena ia tetap tenang dalam menghadapi serangan siluman. Kemudian, sang ratu memberi Dewa Le penghargaan dan memerintahkan dewa lain untuk melanjutkan pesta. Setelah pesta berakhir, Dewa Le yang masih di tempat melihat sekelebat bayangan. Tanpa pikir panjang, Dewa Le pun mulai menyerang bayangan tersebut dan tanpa sengaja ia melemparkan senjatanya yang membuat senjata Dewa Le jatuh ke bumi. Dewa Le sempat panik karena menurut aturan, seorang dewa tidak diperbolehkan turun ke bumi dengan alasan apapun. Dewa Le berpikir dan akhirnya ia memutuskan untuk turun ke bumi guna mendapatkan senjatanya kembali. Sementara itu, seorang gadis bernama Pian Pian tersangkut di pohon saat mengambil buah. Kemudian ia meminta seorang dewa untuk membantunya. Tak lama, Dewa Le yang turun ke bumi jatuh di depan Pian Pian. Melihat Pian Pian, Dewa Le segera membantu Pian dari atas pohon. Setelah itu, Pian Pian berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Kemudian Dewa Le mengatakan bahwa ia sedang mencari senjatanya yang telah hilang. Karena tidak mengetahui keberadaan senjata Dewa Le, ia pun mengajak Dewa Le ke desa guna menanyakan kepada kepala desanya. Setibanya di desa, Le dan Pian Pian dikejutkan dengan kemunculan para siluman yang sedang menyerang desa tersebut. Para siluman yang menyerang desa mempunyai tujuan untuk merebut benda pusaka yang disimpan di desa tersebut. Sedangkan Dewa Le yang melihat kejadian ini langsung turun tangan guna menyelamatkan para warga. Dewa Le berhasil mengalahkan siluman laba-laba, siluman bagong, dan siluman bau ketek. Kuplek dong. Setelah berhasil dikalahkan,
para siluman kabur sedangkan para warga akan mengadakan pesta sebagai bentuk ucapan terima kasih. Di malam harinya, para warga dan desa Le sedang mengadakan pesta. Di tengah pesta, Dewa Le sempat bertanya tentang benda pusaka yang disimpan kepala desa. Kemudian kepala desa menjelaskan bahwa suatu hari sebuah cahaya muncul dari langit dan turun di puncak gunung. Semenjak kejadian, desa menjadi cerah dan damai. Namun karena kejadian tersebut, para siluman mulai muncul untuk mengambil benda pusaka tersebut. Oleh karena itu, kepala desa akhirnya membuat jebakan dan penghalang guna melindungi benda pusaka dari tangan para siluman. Mendengar cerita kepala desa, Dewa Le mengira bahwa benda tersebut adalah Ruyi dan mengaku bahwa benda pusaka tersebut merupakan miliknya. Sontak, para warga seketika diam mendengar pernyataan Dewa Le. Kemudian kepala desa berjanji akan mengembalikan benda pusaka ke Dewa Le. Di tempat lain, siluman harimau selaku pemimpin kaum siluman kesal karena anak buahnya gagal merebut benda pusaka. Sementara itu, setelah acara pesta berakhir, kepala desa mengingkari janjinya dan mengikat Dewa Le di sebuah tiang. Kepala desa tidak mempercayai bahwa Le adalah seorang dewa karena ia menggunakan baju kucel sambil menyeker. Dewa Le lalu mencoba melepaskan diri menggunakan kekuatan dewa. Namun kekuatan dewanya tiba-tiba tidak berfungsi. Rupa-rupanya, kepala desa sudah memberikan arak dewa ke Dewa Le yang membuat ia kehilangan kekuatan untuk sementara waktu. Kemudian, para warga mulai joget pargoy guna memanggil petir. Tiba-tiba asap muncul dari arah desa. Para warga yang panik segera pergi ke desa, namun setibanya di sana, asap tersebut hanya umpan yang dibuat pian-pian. Kepala desa yang sadar telah ditipu kembali ke tempat Dewa Le berada. Sedangkan pian-pian segera membebaskan dewa dan akan membantu dewa menemukan benda pusaka di puncak gunung. Namun sebelum itu pian-pian ingin Dewa Le berjanji untuk selalu melindungi desanya dari serangan siluman. Tanpa pikir panjang, Dewa Le pun langsung menyetujui permintaan pian-pian. Setelah berhasil melarikan diri, mereka berdua bergegas pergi menuju ke gunung di mana benda pusaka disimpan. Penduduk desa yang mengetahui bahwa Le telah melarikan diri mencoba mengejarnya. Namun kepala desa menyuruh mereka untuk membiarkan Dewa Le pergi ke gunung karena ia berpikir Dewa Le tidak akan pernah mendapatkan harta benda pusaka, mengingat banyak jebakan yang dipasang di sana. Sesampainya di gunung, dewa menggunakan kekuatan dewanya guna menemukan jebakan yang dibuat oleh penduduk desa yang menurutnya terlalu mudah untuk dihindari. Namun, Dewa Le terlalu meremehkan penduduk desa yang membuat jebakan. Ia terjebak dalam pasir hisap. Dengan bantuan pian-pian, Dewa Le berhasil lolos dari pasir hisap tersebut. Setelah melewati pasir hisap, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di tepi sungai. Kemudian pian-pian bertanya pada Dewa Le mengapa dewa terlihat seperti seorang gembel yang memakai pakaian kucel sambil nyeker. Padahal Dewa Le adalah seorang god. Mendengar pernyataan pian-pian, Dewa Le kemudian menjawab bahwa dulu ia adalah manusia biasa yang sering dibully karena kondisi fisiknya yang sedikit tidak normal, yaitu ukuran kakinya yang besar segede gaban. Para warga menganggap Dewa Le aneh sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Chow yang memintanya untuk berteman. Suatu hari ketika Chow sedang asik bermain dengan Le di tepi sungai, tiba-tiba dia pingsan karena penyakitnya kambuh. Orang tuanya kemudian menyalahkan Dewa Le atas kondisinya dan melarang ia untuk melihat putri mereka. Beberapa hari kemudian saat Le sedang membuat mainan yang akan dia berikan kepada Chow, ia tiba-tiba merasa bahwa akan segera terjadi gempa bumi di desa tersebut. Dia bergegas ke rumah Chow dan segera membawa gadis kecil itu untuk menyelamatkannya. Namun, Le dipukuli oleh penduduk desa karena mereka mengira ia akan menculiknya. Karena hal itu,
para warga marah dan memukuli Le hingga tewas. Setelah kematian Le, sang ratu sangat terkesan dengan kebaikan Le yang bahkan tidak pernah membenci atau menyimpan dendam terhadap orang-orang yang membencinya dan memukulinya hingga tewas. Oleh karena itu, sang ratu menjadikannya dewa dan mengubah kakinya menjadi normal. Meski kini kakinya berukuran normal dan ia telah menjadi god, namun Le sudah terbiasa bertelanjang kaki, sehingga ia mendapat julukan Barefoot Immortal atau Dewa Nyeker. Setelah Le menceritakan masa lalunya, mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka memasuki sebuah goa yang penuh dengan jebakan. Dengan kekuatan Le, mereka berdua dengan mudah menghindari semua jebakan. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah jembatan yang merupakan jalan satu-satunya menuju ke tempat di mana benda pusaka disimpan. Dewa Le mengira untuk menyeberangi jembatan adalah perkara yang sangat mudah. Namun saat hendak menginjakan kaki di jembatan, tubuhnya tiba-tiba terpental karena kepala desa telah memasang jimat sakti guna mencegah god dan siluman menyeberangi jembatan tersebut. Mengetahui hal itu, pian-pian berinisiatif untuk mengeluarkan semua jimat di jembatan Dewa Le bisa melukainya. Meski sempat terpeleset, pian-pian tidak menyerah dan berusaha sekuat tenaga untuk naik kembali ke jembatan. Setelah ia berhasil menyingkirkan semua jimat di jembatan, Dewa Le akhirnya bisa melanjutkan perjalanan. Setibanya di puncak gunung, Dewa Le dan pian-pian menemukan sebuah benda yang memancarkan cahaya keemasan. Dewa Le yakin bahwa benda tersebut adalah Ruyi, senjata miliknya. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, harta itu bukanlah Ryu, tetapi telur emas raksasa. Tak lama kemudian, para siluman tiba dan mencoba merebut telur emas tersebut. Mengetahui bahwa benda itu bukan yang dicarinya, Le pun membiarkan para iblis mengambil telur tersebut. Melihat hal ini, pian-pian menjadi marah dan kecewa karena membiarkan para siluman mengambil telur yang merupakan harta desa. Pian-pian mencoba meyakinkan Dewa Le untuk membantunya mengambil kembali telur dari tangan para siluman. Tetapi Dewa Le menolak dan pergi meninggalkan pian-pian. Sedangkan pian-pian yang mengetahui hal itu terpaksa pergi sendirian untuk menghadapi para siluman. 这是我们吉祥村的宝物，那你去找你的宝贝。哇，是你们吉祥村，跟我有什么关系啊？ Keesokan harinya, penduduk desa menangkap Dewa Le ketika dia baru saja tiba di kaki gunung. Kepala desa ingin melanjutkan ritual pemanggilan petir untuk membunuh Dewa Le. Namun Dewa Le abadi. Ia masih hidup meskipun tersambar petir berkali-kali, sehingga penduduk desa mulai percaya bahwa Le adalah seorang dewa. 宝物是让妖给偷走的，不信你们去问偏偏。 Pemimpin desa dan penduduk desa kemudian berlutut untuk menyembah Le yang mereka anggap sebagai dewa. Namun salah satu penduduk desa tidak menganggap Dewa Le karena ia telah mengorbankan keselamatan penduduk desa hanya untuk kepentingan pribadinya. Mendengar hal itu, Dewa Le teringat pian-pian. Kemudian ia memutuskan untuk merebut kembali telur emas dari tangan siluman. Di tempat lain, para iblis tampak bingung dengan telur yang berhasil mereka dapatkan. Karena harta desa itu berupa sebuah butir telur emas raksasa, mereka kemudian memerintahkan sang iblis ayam untuk mengengkraminya agar telur tersebut menetas. Di lain sisi, pian-pian berhasil menyusup ke dalam markas para siluman dengan menyamar sebagai siluman kucing. Mengetahui bahwa siluman ayam sedang mengengkrami telur raksasa, pian-pian menipu siluman ayam untuk menggantikannya mengerami telur tersebut. Siluman ayam pun setuju dengan permintaan pian-pian. 全靠演技。 哥哥，你就别使劲了。谢谢妹妹，拜拜。 Namun saat pian-pian hendak melarikan diri dengan telur itu, siluman ayam sadar bahwa kucing tidak bisa menggerami telur. Akhirnya, iblis ayam menghentikan pian-pian saat hendak kabur. Para siluman lain yang mendengar suara siluman ayam segera membantu menangkap pian-pian. Ketika pian-pian hendak dibunuh oleh para siluman,
Dewa Le muncul dan segera menyelamatkannya. Adu mekanik terjadi. Dewa Le berhasil mengajar para siluman dan kembali ke desa dengan membawa telur emas tersebut. Setelah mereka berdua kembali ke desa, penduduk desa tampak senang karena Pian-Pian dan Dewa Le berhasil merebut kembali harta desa yang telah dicuri oleh para siluman. Tak lama kemudian, mereka mengadakan ritual untuk menetaskan telur raksasa tersebut. Anehnya, saat telur tersebut menetas, King Niao, asisten dewa, muncul. Rupa-rupanya, King Niao ingin balas dendam terhadap dewa-dewa karena ia selalu dipandang rendah karena ia merupakan seorang siluman. Ketika ia ingin melakukan aksinya, King Niao diserang Dewa Le sebelumnya saat pasta berakhir. Dan serangan terakhir Dewa Le yang menggunakan Ruyi membuat King Niao jatuh ke bumi dan kembali ke bentuk asalnya, yaitu sebuah telur. Penduduk desa yang melihat jatuhnya King Niao menganggap harta karun yang dapat melindungi dan mensejahterakan desa mereka. Lalu, para penduduk mulai merawat King Niao yang berubah menjadi telur. Setelah selesai curhat, tiba-tiba King Niao menyerang Dewa Le dan para penduduk desa. Dewa Le mencoba bangkit guna melawan King Niao, namun tanpa Ruyi senjatanya, Dewa Le hanya sebatas om-om biasa. Ketika King Niao hendak membunuh Dewa Le, tiba-tiba Pian-Pian muncul dan melindunginya dari serangan King Niao. Saat Pian-Pian sekarat, Dewa Le melihat simbol Ruyi di dahinya dan menyadari bahwa Pian-Pian adalah perwujudan dari Ruyi, harta yang ia cari selama ini. Rupa-rupanya setelah Le meninggal, Chao, teman Le, tumbuh menjadi gadis yang cantik. Namun penyakitnya tidak dapat disembuhkan dan akhirnya Chao meninggal. Karena Chao adalah seorang pemuja dewa yang sangat taat selama hidupnya, Ratu Surga kemudian memberinya pilihan untuk bereinkarnasi sesuai keinginannya. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung minta sang ratu untuk menjadikannya seorang yang selalu menemani Le. Namun karena Le telah menjadi dewa, ratu tidak mengizinkannya terlibat asmara dengan siapapun. Akhirnya sang dewi memutuskan Chao menjadi Ruyi, senjata pamungkas Dewa Le dan harta paling berharganya. 种善因得善果， 看到他顺心如意， 是金门绣户的机会。 Setelah kematian Pian-Pian, ia kemudian mengubah dirinya kembali menjadi Ruyi sehingga Dewa Le dapat mengalahkan King Niao. Pertempuran sengit terjadi di antara mereka sampai akhirnya Le bisa mengalahkan King Niao sampai dia terbaring tak berdaya. Setelah pertarungan berakhir, sang ratu datang dengan dewa-dewa lain dan berniat untuk menghukum Le karena turun ke bumi tanpa izin. Dewa Le yang sudah pasrah dengan nasibnya kemudian dikejutkan oleh semua penduduk desa yang berlutut dan memohon pada ratu untuk memaafkannya karena ia telah menyelamatkan mereka dari serangan siluman. Karena penduduk desa memohon agar Le dimaafkan, sang ratu akhirnya memaafkan kesalahannya dan tidak menghukumnya. Sedangkan untuk King Niao, ratu akan menghukumnya karena aksi pengkhianatannya. Namun, Dewa Le memohon pada ratu untuk memaafkannya dan memberi kesempatan pada King Niao untuk memperbaiki kesalahannya dengan berbuat baik kepada manusia. Mendengar hal itu, ratu akhirnya memaafkan King Niao. Saat Dewi mengajak Dewa Le kembali ke kayangan, Dewa Le menolak karena ia akan melindungi desa dari serangan siluman sesuai janjinya kepada Pian-Pian. Dan film pun berakhir. Oke sedoyo, itulah alur film Growth of God.
Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Bambang JND, sampai jumpa di video berikutnya.